Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita akan mengadakan ibadah pemuda remaja online. Dan kira saat ini akan memuji menikah nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ada Mujizat Dalam Bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik. Haleluya, glory, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, syukur bagimu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan mengadakan sulami permuda remaja Tuhan secara online. Kiranya Kau
pimpin ibadah kami dari awal dengan sampai akhir. Kau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih tetap semangat ya. Ya, hari ini kurasa bahagia karena Tuhan ada di antara kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, haleluya. Meskipun ada virus corona, tapi virus itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan kita akan ikan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman Yelu, Shalom. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita semua sampai saat ini. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Ada yang tambah cabi? Pasti ya, 3 bulan work from home, jarang keluar rumah, pasti tambah cabi. Seperti saya nih. Yang satu hal yang saya tahu bahwa saya tambah tua. Pada saat saya cukur kumis, saya lihat 3 helai kumis saya warnanya putih. Wah, saya ternyata tambah tua. Kumisnya aja udah ada yang ubahan. Waduh, tapi gak apa-apa. Jangan sampai kehilangan sukacita kita. Oke? Hari ini kita akan membahas mengenai komunitas yang sehat. Teman-teman, kita adalah makhluk sosial. Saya yakin dan percaya kita semua punya media sosial untuk menunjukkan siapa kita. Ya, 90% mungkin
kita punya medsos. Kita setiap hari bergaul dengan medsos itu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Perlu media untuk bersosial. Apalagi masa pandemi sekarang ini. Kita yakin semua orang lebih banyak menggunakan media sosial. Karena nggak bisa lagi berkumpul di kafe. Ya, walaupun sekarang sudah mulai menuju new normal, tapi saya yakin masih banyak dari kita yang belum berani untuk keluar. Termasuk saya juga jarang keluar hanya untuk belanja, ya, ke bank. Jarang untuk, bahkan nggak pernah untuk makan di restoran di luar. Nah teman-teman, ada sebuah data yang saya peroleh dari We Are Social. Total populasi Indonesia adalah 272,1 juta jiwa. Pengguna mobile phone 338,2 juta jiwa. Jadi ada 124%. Berarti mungkin orang menggunakan handphone lebih dari satu. Pengguna internet 175,4 juta, yaitu 64%. Dan pengguna sosmed 160 juta jiwa, 59%. Saat ini media sosial sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan dari kecil pun anak-anak, teman anak saya sudah mulai belajar jadi YouTuber, teman-teman. Ya, sudah mulai upload video. Ada yang banyak followernya. Wah, luar biasa. Teman-teman, ada sebuah data yang saya peroleh. Filipina adalah negara yang warganya menghabiskan waktu paling banyak di media sosial, yaitu 241 menit dalam satu hari. Nah, kalau Jepang hanya 45 menit. Rata-rata penduduk Jepang menggunakan medsos dalam satu hari. Nah, kalau di total secara rata-rata dunia adalah 150 menit per hari menggunakan medsos, sekitar 2,5 jam dalam satu hari. Berarti memang kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kita butuh komunitas yang sehat untuk kita bersosial. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 1-3, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah teman-teman, Paulus menasihatkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan berpadanan dengan panggilan kita. Maksudnya berpadanan itu adalah berimbang atau sebanding. Jadi kita dipanggil Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, gak sia-sia, kita harus melakukan sesuatu, berpadanan, seimbang. Ya, Tuhan memanggil kita gak sia-sia. Jadi kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ayat kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Selalu loh, bukan kadang-kadang. Jadi kita harus terus belajar supaya kita mempunyai sifat rendah hati, lemah lembut dan sabar. Banyak dari kita seringkali mengatakan, satu kali saya nggak akan sabar. Pada satu titik kesabaran saya akan hilang.
Tapi firman Tuhan katakan selalu kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi adalah baik jika kita terus diperbaharui, sifat kita berubah menjadi lebih baik. Nah kemudian, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita harus punya niat untuk mengusahakan kesatuan. Berusaha. Itu adalah tugas setiap kita dalam komunitas. Teman-teman, di ayat 7 dalam Efesus 4 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Karunia di sini adalah karismata, karunia yang khas dalam pelayanan. Jadi ada beberapa orang yang diberikan lebih dari yang lain, tapi ada beberapa orang juga yang diberikan lebih sedikit. Kenapa Tuhan Yesus memberikan berbeda-beda? Di sini dikatakan menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kan kita seringkali merasa iri dong pada teman kita yang lebih. Nah ini nggak boleh. Kita harus sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan berikan karunia itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Belum tentu kalau kita punya kemampuan karunia yang besar, kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi Tuhan sudah tetapkan kita memiliki masing-masing karunia yang berbeda. Semua untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kita harus sadar bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Jadi nggak boleh lagi iri hati dari temannya yang lebih hebat dari kita dalam karunia-Nya. Yaitu memang sudah bagian dia. Kita bagian yang melakukan yang terbaik yang kita punya. Coba kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah gambar 5 jari tangan. Manis ya? Jarinya maksudnya. Bukan mukanya loh. Sekarang teman-teman fokusnya pada jarinya loh ya. Di situ ada 5 jari. Nah, teman-teman, tubuh kita ada 5 jari. Dalam satu tangan. Ya, contohnya diambil ini aja. Jari ada 20 totalnya. Kalau sama 2 tangan dan 2 kaki. Tapi ini ada 5 jari. Yang pertama adalah jempol. Bagaimana kegunaan jempol? Pada saat kita memberikan apresiasi kepada teman kita, kepada orang lain, kepada anak kita, kita pasti menggunakan ini. Good job, boy. Saya sering, kalau anak saya melakukan sesuatu yang benar, yang baik, yang bagus, Shelby, Kay, good job. Ya. Nah, telunjuk buat apa teman-teman? Telunjuk ini untuk mengarahkan sesuatu. Di mana sepedanya? Itu sepedanya. Ya, bukan. Di mana sepedanya? Tuh sepedanya. Fals dong ya. Gak enak. Jadi telunjuk itu digunakan untuk itu. Atau pada saat guru nanya, siapa yang bisa jawab 5 tambah 5? Saya. Nah, itu gunanya telunjuk, bukan jari yang lain. Kalau coba jari yang lain pasti aneh, bukan? Nah, jari tengah gunanya apa teman-teman? Bingung kan? Kalau saya gunakan untuk disiplin. Saya dulu diajarkan oleh ayah saya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang salah,
dan berkali-kali, maka saya akan menerima sentilan yang keras dari ayah saya. Bahkan kalau nggak kena pun, itu sudah ngeri banget teman-teman. Bunyinya kan sentil di telinga. Pada saat ayah saya mau nyentil, saya lewat, set, nggak kena aja ngeri, apalagi kena. Waduh. Nah sekarang saya terapkan itu pada anak saya. Kalau melakukan suatu kesalahan berulang-ulang, sentil ya, dengar suaranya aja udah ngeri. Nah disiplin nih jari ini. Kalau jari manis, nah memang cincin ini dipakai di situ manis teman-teman, bukan dipakai jempol. Yang aneh gitu. Yang terakhir jari kelingking, walaupun kecil tapi berguna. Ingat teman-teman, kalau menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jari yang lain. Contohnya apa? Ya itu. Enak gitu ya. Kalau pakai jari yang lain kan, apalagi jempol, bisa tambah lebar itu hidung kita. Ini tuh berarti loh. Terus apa lagi? Kalau kita main, berantem, kita baikan. Jangan lupa, baikan. Jadi manis ini yang kecil, banyak gunanya. Nah, kita renungkan 5 jari ini. Kalau bersatu, ada kekuatan di situ teman-teman. Genggam sesuatu, 5 jari, the power of unity. Kalau satu megang nggak kuat teman-teman, tapi 5, itulah pentingnya kesatuan. Jadi mengapa kesatuan penting? Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 20 dan seterusnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan adalah merupakan prioritas dari Yesus juga. Loh, apa hubungannya? Pada saat Yesus mendoakan kesatuan, supaya kita menjadi satu. Ingat kalau teman-teman berdoa, saya yakin yang didoakan itu adalah hal-hal yang lebih urgent dulu, lebih penting dulu. Sama. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Jadi kesatuan adalah prioritas. Kemudian kesatuan itu mempertajam. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita hidup dalam komunitas, punya banyak pandangan pikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda. Sehingga seringkali ada gesekan terhadap orang lain. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan mempunyai respon yang benar, sehingga kita akan dipertajam. Kita akan bertumbuh, walau terkadang gak enak suasananya. Tapi kita belajar untuk mengasihi orang. Mengasihi orang yang gak mengasihi kita. Susah bukan? Tapi kita belajar supaya iman kita bertumbuh. Kemudian memperkuat. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau seseorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Ya, ada temannya. Jadi berkomunitas itu sangat baik. Kita butuh orang lain untuk sama-sama membangun iman kita, memperkuat iman kita. Ingat sapu lidi, banyakan gak bisa diputus. Tapi kalau satu-satu, mudah sekali diputus, dipatahkan. Kemudian, dalam komunitas, itu ada jalan keluar. Coba kita baca
Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Teman-teman, ingat, sepakat itu nggak mudah. Perlu usaha supaya kita punya pikiran yang sama dengan orang lain, sepakat. Tetapi berkat yang luar biasa saat kita sepakat. Dari kesatuan yang paling kecil, 2 orang, suami istri, komunitas. Kalau kita sepakat, permintaan kita dikabulkan oleh Bapa kita. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengusahakan kesatuan itu seperti yang Tuhan Yesus doakan. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih mendalam bagi kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan mengerti bahwa hidup kami bukan hanya dipanggil, tetapi kami berpadanan dengan panggilan itu, dan kami mau berubah dari sifat lama kami menjadi sifat yang baik, sehingga kasih Kristus boleh kami tebarkan kepada sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, berusaha hidup dalam komunitas yang sehat. Kami berusaha untuk mempertahankan kesatuan yang sudah Tuhan beri di dalam komunitas kami. Tuhan berkati setiap anak-anak Yellow dalam hidup mereka, Tuhan. Pakai mereka dalam usia yang masih muda, menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.